Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait kebutuhan energi dan friksi pada fluida mengalir. Tapi sebelum saya lanjutkan, seperti biasa mungkin saya review singkat ya apa yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi pada dasarnya untuk fluida nyata ya ini ada energi yang hilang sehingga nanti jadi ketika fluida itu mengalir di dalam pipa, kalau sebelumnya kita membahas dari persamaan Bernoulli itu kan asumsinya tidak ada energi yang hilang. Tapi pada kondisi nyatanya ini sebetulnya ada energi yang hilang. Dan salah satu energi yang hilang ini yang umum timbul itu adalah dalam bentuk friksi atau dalam bahasa Inggris kita sering sebutnya adalah friction loss. Nah, apa efek dari friction loss ini atau hilang energi karena friksi ini? Tekanan itu akan turun sepanjang aliran. Jadi kalau energi kinetiknya tetap, kemudian energi potensialnya tetap ya, jadi pipanya lurus, horizontal, ukuran diameternya sama, itu kan Anda bisa asumsikan energi kinetiknya tetap dan energi potensialnya juga tetap. Nah, karena yang dua energi itu tetap, sementara ada energi yang hilang, ya, selama dia mengalir, itu kan fluidanya mengalami kehilangan energi, maka kompensasinya adalah ke penurunan energi tekanan. Jadi kita sebutnya adalah hilang tekan karena friksi, atau dalam bahasa Inggris seringnya disebut adalah pressure loss. Ya. Jadi ada pressure loss, ada friction loss. Jadi friction loss ini yang nanti akan menyebabkan pressure loss. Jadi kalau dalam istilah bahasa Inggris disebutnya pressure loss untuk membedakan nanti dengan istilah beda tekan atau turun tekan atau pressure drop. Ya, kalau pressure drop ya dua-duanya sama ya, dua-duanya ini menyatakan penurunan tekanan, tapi yang pressure loss ini lebih ke akibat friksi saja. Jadi delta P karena adanya friksi, kalau yang pressure drop itu nanti memang delta P secara keseluruhan kalau ada perubahan-perubahan energi yang lain. Oke, bagaimana mengkuantifikasi pressure loss akibat friksi? Kemarin kita juga sudah diskusikan bagaimana menurunkan yang namanya gradien kecepatan ya, gradien kecepatan arah aksial sepanjang sumbu radial. Jadi kalau kalau posisi radialnya itu berubah, berarti nanti kecepatan dari dari fluida tadi juga akan berbeda. Ini yang kita kuantifikasi, kita notasikan sebagai gradien kecepatan. Lengkapnya adalah gradien kecepatan aksial sepanjang sumbu R atau sumbu radial. Nah, untuk mengkuantifikasi friksi, berarti kita perlu tetapkan yang namanya luas area friksi. Ya, untuk gaya friksi dan luas area friksi, luasnya sendiri adalah luas selimut dari silinder dari si fluida tadi. Ya, kalau fluidanya itu yang Anda tinjau adalah titiknya adalah tepat di dinding pipa, ya berarti nanti luas selimutnya adalah sepanjang 2pi kali jari-jari pipa kali panjang pipa. Tapi kalau Anda tentukan titiknya itu sembarang pada posisi R gitu ya. R itu kan mulai dari titik tengah ya. Di sini adalah R sama dengan 0 sampai dengan R sama dengan R besar ya, jari-jari pipa, maka luas selimutnya atau luas area friksinya adalah ini. L adalah panjang pipa. Ya. Kemudian ketika Anda sudah menghitung luas area friksi, Anda bisa mendefinisikan yang namanya tegangan geser atau shear stress. Ini adalah pembagian dari gaya friksi dibagi luas selimut tadi. Ya, Fs ini adalah notasi untuk posisi R yang sembarang ya, gaya friksi pada posisi R yang sembarang. Kalau Anda menggunakan titiknya itu tepat di dinding, dinotasikan Fv. Ini tidak usah bingung ya, jadi nanti Anda takutnya Anda bingung apa bedanya Fs dengan Fv. Itu sama, hanya posisinya saja beda gitu ya. Nah, berarti gaya tegangan geser atau shear stress ini adalah sebesar gaya gesek dibagi luas selimut. Nah, untuk fluida yang sifatnya Newtonian, tegangan gesek ini akan berbanding lurus dengan gradien kecepatan dengan konstantanya sebesar viskositas.
Ya, jadi kalau fluida Newtonian, Anda ingat lagi, fluida yang punya viskositas konstan, di mana viskositas ini menyatakan rasio antara tegangan geser dengan gradien kecepatan. Artinya berbanding lurus. Ya, kenapa tandanya minus? Karena arahnya berbeda. Arah antara tegangan geser dengan arah gradien kecepatan atau arah kecepatannya juga ya, itu berbanding itu berbeda arah, sehingga tandanya adalah minus. Oke. Kemudian kita juga sudah bahas ada dua titik ekstrim ya, yang satu tepat di titik pusat pipa, yang satu adalah tepat di dinding pipa. Kalau di pusat pipa, di mana R kecil sama dengan 0, di sini dianggap gradien kecepatannya itu sama dengan 0. Gradiennya minimum ya, sama dengan 0, sehingga tidak ada tegangan geser. Karena kan tadi sebanding ya, tegangan gesernya juga 0, di sini Anda akan dapatkan kecepatannya adalah kecepatan maksimal. Ya. Jadi pada R sama dengan 0, UX-nya itu adalah UX maksimum. Sementara di titik ekstrim yang kedua, yaitu pada R sama dengan R besar, atau jari-jari pipanya, maka di sini kondisinya berbalikan ya. Jadi ini gradien kecepatannya maksimum, shear stress-nya juga maksimum. Dan di sini UX-nya itu bisa dianggap sama dengan 0. Ya, sehingga nanti Anda bisa bayangkan profil kecepatan ya terhadap posisi R-nya itu menjadi seperti ini. Ya, di tengah-tengah itu adalah maksimum, tepat di pinggir sama dengan 0. Itu kecepatannya. Nah, kita juga sudah mendiskusikan dari neraca gaya, ya. Ada 3 gaya yang bekerja ya. Jadi gaya tekan dari sisi kiri, gaya tekan dari sisi kanan, dan gaya gesek atau gaya geser. Anda bisa turunkan neraca gaya. Dengan ini karena kondisinya adalah kondisi steady state ya, sehingga neraca gayanya, sigma gayanya sama dengan 0. Anda dapatkan hubungan antara gaya gesek dengan FF ini sama dengan FS ya. Jangan bingung, ini memang notasinya agak suka berubah-ubah. Gaya gesek itu akan sebanding dengan beda tekanan di kedua sisi dari kontrol volume dikalikan luas penampang. Ya. Kemudian karena gaya gesek itu didefinisikan sebagai tegangan geser dikalikan luas selimut, maka Anda dapatkan hubungan antara tegangan geser dengan pressure loss tadi. Jadi ini yang disebut dengan pressure loss. Hilang tekan. Hilang tekan sepanjang pipa. Ya, jadi DPF atau DPF per DX itu menyatakan hilang tekan sepanjang pipa akibat adanya friksi tadi. Dan ini sebanding dan dikorelasikan dengan posisi titik di sumbu radialnya. Ya, jadi kalau ini Anda nyatakan tepat di dinding pipa, ya berarti tau di wall itu akan sama dengan R/2 dikalikan minus dP per L. Ya, kita dapat hubungan tegangan geser dengan pressure loss. Oke, nah hilang friction loss atau panas friksi ya. Anda bisa tadi dinyatakan sebagai gaya. Gaya itu kan berarti satuannya Newton. Kemudian Anda bisa nyatakan juga sebagai energi. Energi berarti satuannya Joule. Anda bisa juga nyatakan sebagai laju energi atau laju panas friksi. Ini berarti satuannya adalah Joule per second. Joule per second sama dengan apa? Ada yang ingat? Watt ya, Pak. Apa? Watt. Ya, betul. Watt. Watt itu satuan apa? Daya. Daya, betul. Ya, jadi ingat-ingat lagi ya konversi satuan. Ya, jadi mau dinyatakan sebagai gaya satuannya Newton bisa, mau dinyatakan sebagai panas friksi atau energi
satuan joule-nya juga bisa, di satuannya joule juga bisa, mau dinyatakan sebagai laju energi atau sebagai daya, satuannya joule per second atau watt juga bisa. Nah, bisa juga dinyatakan sebagai energi spesifik. Energi spesifik berarti energi dibagi dengan massa. Ya. Itu juga bisa. Jadi ada berbagai cara untuk menyatakan panas friksi. Tapi nanti di pembahasan selanjutnya yang akan kita sering gunakan adalah dalam bentuk satuan joule per kilogram atau energi spesifik. Nah, dari hubungan-hubungan persamaan yang tadi, Anda dapatkan hubungan antara energi friksi spesifik ya terhadap pressure loss dan energi spesifik terhadap shear stress. Nah, setelah mendefinisikan energi spesifik ini ya, ini kan sebetulnya kan friction loss ya. Ini tetap sebagai friction loss. Hanya satuannya adalah joule per kilogram. Anda bisa masukkan energi spesifik ini ke dalam persamaan Bernoulli. Jadi kalau tadinya persamaan Bernoulli itu adalah hanya mengandung komponen tekanan saja, tekanan kinetik dan potensial saja, ya. Kan awalnya hanya seperti ini ya. Ya. Sekarang dengan memahami definisi dari EF, ya, ingat lagi ya, karena ini satuannya adalah joule per kilogram, maka menyusun persamaan Bernoulli-nya harus dalam satuan joule per kilogram. Ya, jadi gunakan rumus Bernoulli yang menggunakan satuan joule per kilogram, yaitu seperti ini. Nah, karena EF ini definisinya adalah dia mengurangi energi, yang dikurangi adalah energi yang dikandung oleh fluida yang mengalir, berarti Anda masukkan ke persamaan Bernoulli ini, kalau di kiri tandanya adalah minus. Ya, karena dia mengurangi energi yang masuk. Titik 1 kan titik masuk, titik 2 itu adalah titik keluar dari pipa. Ya, sehingga Anda masukkan IF ini di kiri dengan tanda negatif. Kalau mau dimasukkan ke kanan, itu tinggal diganti tandanya saja. Oke, ini adalah yang sudah kita diskusikan minggu lalu. Dari sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, sekarang saya lanjutkan ya. Nah, untuk menghitung nilai EF, itu kan berarti Anda perlu tahu pressure loss, ya, pressure loss. Atau Anda perlu tahu nilai dari tegangan geser, tegangan gesek. Nah, pressure loss, dan ini pressure loss-nya pressure loss yang hanya karena friksi ya, pressure loss yang karena friksi atau tegangan geseknya. Nah, dua parameter ini kalau secara eksperimental itu sulit untuk dicari ya, gimana cara ngukurnya gitu ya, karena menghitung tegangan gesek tepat di dinding bagian dalam pipa itu kan susah ya. Sementara kalau parameter-parameter lain itu bisa ditentukan ya. Panjang pipa bisa dihitung, diameter pipa bisa dihitung, densitas fluida itu juga bisa dicari. Nah, metode lain adalah dengan mengkorelasikan EF tadi ya dalam bentuk yang namanya faktor friksi. Jadi sebetulnya faktor friksi ini adalah parameter yang nantinya bisa ditentukan terlebih dahulu gitu ya. Jadi dia bisa ditentukan terlebih dahulu kemudian digunakan dalam perhitungan EF tadi ya. Jadi faktor friksi ini sebetulnya didefinisikan sebagai ini. Perbandingan antara tegangan gesek dengan setengah kali densitas kali kuadrat kecepatan. Ya, sebetulnya itu definisinya. Itu adalah faktor friksi. Nah, kenapa didefinisikan seperti itu? Karena sebetulnya nanti ini kan ada pengaruh kecepatan ya. Jadi ada pengaruh kecepatan. Jadi sebetulnya nanti faktor friksi itu atau tegangan gesek dan nantinya adalah EF itu nanti akan dipengaruhi oleh seberapa cepat fluidanya itu mengalir. Ya, sehingga si
orang namanya Darcy Weisbach ini ya, Darcy Weisbach ini mencoba mengkorelasikan rasio antara tegangan geser dengan kecepatan itu sebagai suatu faktor. Ya, sehingga nanti yang dicari adalah faktornya dulu. Karena faktor ini nanti akan dipengaruhi oleh kecepatan, sehingga nanti dia akan dikorelasikan dengan parameter yang berkaitan dengan kecepatan. Apa kira-kira? Masih ingat? Energi kinetik, Pak. Selain energi kinetik, maksudnya suatu bilangan yang dikorelasikan dengan kecepatan yang biasa digunakan untuk menghitung rejim aliran. Bilangan Reynolds. Ya, Reynolds. nanti faktor friksi ini akan dikorelasikan dengan bilangan Reynolds. Jadi lebih, masih ingat rumusnya ya? Densitas kali diameter kali kecepatan dibagi viskositas. Ini kan semuanya bisa dicari ya. Densitas bisa, viskositas bisa, asal fluidanya tahu, diameter pipa bisa diukur, kecepatan aliran di dalam pipa bisa diukur. Beda ya dengan tadi, yang kalau ngitung tegangan geser, gimana cara ngitungnya? Kan berarti Anda harus ngitung gayanya, ngitung luas selimutnya, gitu kan. Gayanya secara eksperimental itu sulit untuk dihitung. Oke, nah dari sini dikorelasikan bahwa ya nilai EF tetap ya, satuan ini adalah satuan Joule per kilogram, itu dapat dicari dengan menggunakan persamaan ini. Jadi 4 kali rasio antara panjang per diameter dikalikan faktor friksi dikalikan setengah U kuadrat. Oke, ini yang kita kenal dengan yang namanya fanning factor friction atau faktor friksi fanning. Nah, kemudian ada orang lain nih yang namanya adalah Moody. Moody ini, ya saya nggak tahu ya hubungannya antara Darcy Weisbach, Fanning, Moody ini seberapa akrab atau seberapa tidak akrab gitu ya. Setelah mendapatkan persamaan yang EF yang di bawah ini, ya, ya kan lihat nih ya, ada ini gitu ya. Nah, si Moody ini menyatukan antara faktor friksi fanning dengan angka 4 di konstanta ini. Sehingga ada faktor friksi Moody. Hubungannya apa? Tinggal faktor friksi fanning dikalikan 4. Ya. Jadi nanti ketika Anda menghitung nilai EF, Anda perlu perhatikan ya, karena nanti ada metodenya ya, mau menggunakan persamaan bisa, mau menggunakan grafik juga bisa. Nah, kalau misalnya pakai grafik atau pakai persamaan, yang menghasilkan faktor friksinya adalah dalam bentuk fanning factor friction, maka Anda perlu kalikan 4. Tapi kalau grafiknya atau persamaannya itu sudah menghasilkan faktor friksi Moody, tidak perlu dikalikan 4. Cuman itu saja bedanya, ya. Jadi nanti Anda perlu baca baik-baik persamaannya atau kurvanya itu nanti mendapatkan faktor friksi yang jenis apa. Oke, lalu bagaimana cara mendapatkannya? Jadi ada dua ekstrim lagi ya. Jadi yang pertama adalah untuk kasus di mana fluidanya adalah fluida laminer, alirannya adalah aliran laminer. Masih ingat apa definisi aliran laminer? Atau aliran laminer itu tercapai pada Reynolds number yang bagaimana? Yang rendah atau yang tinggi? Rendah, Pak. Yang rendah, ya. Ketika Reynolds number-nya rendah. Reynolds number rendah berarti pengaruh dari gaya viskositas ya, atau gaya viskos, pengaruh dari viskositas itu sangat dominan. Anda masih ingat ya, yang atas itu adalah gaya inersia, yang bawah adalah gaya viskos. Gaya inersia adalah gaya yang mempercepat gerak fluida, sementara gaya viskos adalah gaya yang menghambat gerak fluida. Ya, dalam fluida laminer, Reynolds number itu rendah. Berarti kan penyebutnya gede gitu ya. Pembilangnya kecil, penyebutnya besar.
sehingga gaya viskosnya itu dominan. Ketika gaya viskosnya dominan, Anda dapatkan profil yang tadi seperti yang kita bahas tadi ya. Punya profil yang seperti ini. Alirannya sangat smooth. Layer-layernya itu tidak saling bercampur, sehingga benar-benar Anda dapatkan profil kecepatan maksimum itu adalah yang di tengah, yang di pinggir itu adalah yang 0. Ya, dari sini Anda bisa dapatkan korelasi antara kecepatan ya atau korelasi antara bilangan Reynolds dengan faktor friksi itu adalah benar-benar linear. Ya, artinya faktor friksi itu hanya dipengaruhi oleh kecepatan. Ya, karena kan ini ya, densitas kan tetap ya, densitasnya tetap, diameter pipanya tetap, viskositas tetap. Jadi ketika kecepatan berubah tapi masih dalam rejim laminer, nah friksi ini hanya dipengaruhi oleh kecepatan. Pengaruhnya bagaimana? Pengaruhnya adalah berbanding terbalik. Ya, artinya semakin besar kecepatannya atau semakin tinggi kecepatannya, maka faktor friksi akan semakin rendah. Kalau faktor friksi semakin rendah artinya apa? Jadi U-nya makin besar, maka Reynolds number-nya makin besar, faktor friksinya akan semakin kecil. Kalau faktor friksi itu semakin kecil, artinya apa? Energi loss-nya kecil. Gimana? Energi loss-nya kecil. Ya, energi loss-nya akan semakin kecil. Walaupun nanti harus dilihat perkalian antara ini ya. Tapi secara umum seperti itu. Ya. Karena IF itu adalah 4 bla 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 gitu ya. Kalau 4 L per D kali setengah kan konstan ya. Tinggal nanti berapa nilai faktor friksi dan berapa nilai kuadrat dari kecepatan. Tapi dari sisi faktor friksinya sendiri itu berbanding terbalik. Faktor friksi kalau untuk laminer itu adalah berbanding terbalik dengan Reynolds number. Nah, dari hasil eksperimennya si Fanning dan Moody didapatkan faktor friksi Fanning itu adalah sebesar 16 per Reynolds number. Kemudian faktor friksinya Moody ya tinggal dikalikan 4. Ikut-ikut aja dia. Oke. Nah, karena sebanding ya, nanti kecepatan rata-rata di fluida laminer Anda bisa dapatkan seperti ini. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada dilanjutkan ya. Nah, ini untuk yang laminer. Kemudian kalau turbulen ya, setelah dilakukan serangkaian eksperimen ya oleh orang lain yang namanya Nicordase, ini ternyata kalau turbulen itu kan berarti Reynolds number-nya sudah sangat tinggi ya. Jadi gaya inersianya jauh lebih dominan daripada gaya viskosnya. Nah, ketika alirannya itu turbulen, Reynolds number atau kecepatan itu memang masih berpengaruh. Tapi ternyata ada parameter lain yang berpengaruh, yaitu yang namanya kekasaran permukaan pipa. Ya, seberapa kasar bagian dalam si pipa itu. Tentunya Anda bisa membayangkan atau bisa menalar ya, kalau permukaannya makin kasar, berarti friction loss-nya akan semakin tinggi atau semakin rendah kalau permukaannya makin kasar. Energi yang hilang akan semakin tinggi atau semakin rendah? Makin tinggi, Pak. Makin tinggi, Pak. Betul. Ya. Jadi secara umum, walaupun nanti kita akan lihat polanya ya, kalau permukaan bagian dalam dari pipa itu semakin kasar, energi yang hilang itu akan semakin tinggi. Ya, jadi untuk turbulen, faktor friksi tidak hanya dipengaruhi oleh Reynolds number, tapi juga akan dipengaruhi oleh kekasaran. Nah, kekasaran ini dinyatakan sebagai epsilon ya. Epsilon itu adalah tingkat
ketinggian kekasaran dari pipa bagian dalam, ya. Kemudian ada faktor diameternya juga, sehingga biasanya kekasaran pipa itu dinyatakan sebagai epsilon per diameter. Nah, hubungannya bagaimana? Dari hasil-hasil eksperimen, mungkin kekasarannya dulu ya. Jadi ini tingkat kekasaran pipa ya, dari handbook Anda bisa cari juga. Jadi Anda perhatikan antara konkrit tahu ya, itu beton, besi tempa, kemudian pipa baja. Pipa baja kan juga ada ya, jenisnya macam-macam ya. Ada yang stainless steel, ada yang copper steel gitu ya. Terus nanti ada yang pipa pralon gitu ya, PVC, itu kan tingkat kekasarannya beda-beda ya. Oke. Nah, untuk menentukan berapa nilai faktor friksi ya, itu ada persamaan yang bisa digunakan. Tapi persamaan ini secara umum itu adalah persamaan yang sifatnya persamaan empiris atau modelnya model empiris. Pernah dengar ya model empiris? Atau baru pertama kali dengar? Apa itu model empiris? Ignatius, Daniel. Ada? Baru pertama kali dengar sih Pak yang kayak gitu. Model empiris? Persamaan empiris? Ya, kalau saya sendiri baru pertama kali dengar. Oke. Ada yang sudah pernah dengar sebelumnya? Talita Amalia, ada? Ada, Pak. Ya. Apakah Anda tahu apa maksud dari model empiris? Saya sendiri juga belum pernah dengar, Pak. Oke. Belum pernah dengar semua ya? Beneran ini? Oke. Jadi model empiris ya. Jadi ada dua model ya atau persamaan. Ya, ada yang namanya model mekanistik. Saya tulis di sini deh. Ya, model mekanistik dengan model empiris. Ini sebagai pengantar saja, nanti kalau misalnya disinggung di kuliah yang lain ya. Kalau model mekanistik itu ya, namanya model, Anda tahu ya, model itu adalah suatu persamaan yang digunakan untuk menentukan suatu parameter gitu ya, atau suatu persamaan yang digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena ya. Dari persamaan itu Anda bisa memasukkan parameter-parameter untuk menghitung parameter yang lain. Nah, kalau dari suatu fenomena tadi Anda tahu dengan detail ya mekanisme-mekanismenya ya. Kalau reaksi ya berarti tahu tahapan-tahapan reaksinya. Kalau perpindahan berarti tahu mekanisme perpindahannya via apa saja gitu ya. Nah, ketika Anda tahu detail-detailnya, kemudian untuk setiap tahapan mekanisme itu Anda bisa tuliskan persamaannya, itu namanya adalah model mekanistik. Nah, biasanya model mekanistik ini kalau fenomenanya fenomena yang kompleks, ya berarti persamaannya akan menjadi sangat panjang. Modelnya akan menjadi sangat kompleks. Sebaliknya, kalau Anda tidak tahu detail bagaimana mekanismenya, tapi Anda tahu nih, parameter-parameter yang akan berkaitan itu adalah ini, gitu ya. Nah, Anda bisa menyusun suatu persamaan ya dengan memasuk-masukkan parameter tadi. Kemudian Anda mengambil data ya. Jadi secara eksperimen Anda ambil data, terus data tadi dipas-paskan dengan persamaan tadi, sehingga Anda dapat konstantanya, Anda dapat ordernya gitu ya, Anda dapat pengali-pengali parameternya gitu ya. Ini yang disebut dengan model empiris. Jadi mekanismenya secara keseluruhan tidak diketahui, tapi sudah diduga gitu ya, ada hubungan antara parameter A dengan B dengan C gitu. Jadi ABC itu masukin ke dalam suatu persamaan, terus nanti Anda ambil data. Anda pas-paskan antara data A dengan B dengan C. Nanti konstantanya berapa? Pangkatnya berapa? A-nya ada di atas, ada di pembilang, atau ada di penyebut. Itu yang namanya model
empiris. Jadi ini dipas-pasin atau istilahnya fitting ya, fitting dengan data. Nah, dengan cara ini apa keterbatasan model empiris kira-kira? Kalau persamaannya kurang sesuai dengan kenyataan, ntar kayak sebagus apapun fittingnya dia bakal tetap kurang akurat gitu Pak, kurang sesuai sama keadaan sesungguhnya. Oke, kalau saya balik, kalau modelnya model empiris, agar fittingnya itu sebagus mungkin, apa yang Anda lakukan? Menurunkan dari persamaan yang ada. Itu mekanistik. Maksudnya Anda sudah punya model empiris nih, terus tapi pengen fittingnya itu nanti pengen yang sebagus-bagusnya. Berarti yang Anda lakukan apa? Ambil data sebanyak mungkin. Betul. Ya, Pak. Ambil data sebanyak-banyaknya. Rentang datanya seluas-luasnya gitu ya. Nah, itu adalah keterbatasan model empiris. Jadi model empiris itu hanya berlaku pada ya bisa rentang kondisi tertentu atau rentang data tertentu. Dia hanya pas ya pada rentang data yang diambil kan ya. Kalau nanti rentang datanya pakai rentang kondisi yang lain, bisa jadi nggak pas. Makanya itu adalah keterbatasan model empiris. Modelnya bisa macam-macam, karena memang rentang kondisinya bisa diambil dari kondisi yang beda-beda. Nah, makanya di sini ada model empiris yang hanya berlaku untuk menghitung faktor friksi, tapi pipanya halus. Pipa halus itu berarti roughness-nya mendekati 0. Ya, jadi tidak ada pengaruh kekasaran pipa. Ada model empiris yang berlaku kalau kecepatannya sangat tinggi. Walaupun ini sangat tingginya juga saya lupa di order berapa ya. Jadi di sini pengaruh Reynolds number-nya itu sudah tidak ada ya. Anda bisa lihat ya ekstrimnya. Jadi yang ini pengaruh epsilonnya tidak ada. Jadi hanya pengaruh Reynolds number. Yang kanan pengaruh Reynolds number-nya tidak ada. Hanya pengaruh epsilon per D. Nah, yang di tengah-tengah ada model empiris ya dari Coolbrook and White yang mencoba mengkorelasikan antara dua tadi, di mana Reynolds number-nya masih berpengaruh, kemudian kekasaran pipanya juga masih berpengaruh. Oke, dari sini Anda bisa lihat ya, apa yang harus Anda lakukan untuk mendapatkan nilai faktor friksi. Kalau bentuk persamaannya seperti yang Coolbrook and White. Di sini ada faktor friksi, di sini ada faktor friksi. Katakanlah Anda sudah tahu nilai kecepatannya berapa. Anda bisa konversikan menjadi Reynolds number. Kemudian Anda sudah tahu juga pipanya itu pakai pipa jenis apa. Sehingga epsilon per D-nya juga sudah tahu. Apa yang Anda lakukan untuk mendapatkan nilai FF-nya? Ada yang mau coba jawab? Pakai metode trial and error ya, Pak? Betul. Trial error atau iterasi ya. Ya, jadi Anda tebak FF-nya berapa. Karena dengan tahu Reynolds number dan epsilon per D, itu Anda tidak langsung secara langsung ya, tidak secara langsung atau tidak secara straightforward langsung dapat satu nilai FF kan ya. Anda masukkan dulu FF-nya ditebak berapa di sini. Anda nanti dapat FF di sini kan. Tebakan itu benar kalau apa? Kalau nilai 2 ini sama. Kalau tidak sama gimana? Gunakan nilai FF yang baru untuk masuk ke nilai FF yang di dalam ruas kanan. Lakukan seperti itu terus sampai nanti apa istilahnya? Konvergen ya. Coba nanti dicek di kuliah komputasi proses ya. Nanti sampai tebakan FF yang di ruas kanan itu nilainya sama dengan hasil FF di ruas kiri. Sampai konvergen rasanya istilahnya. Nah, jadi agak ribet ya, jadi di trial error. Nah, si Coolbrook and White ini kemudian mencoba untuk men-trial error FF dalam rentang kecepatan yang bervariasi, sehingga dapat kurva seperti ini. Ya, jadi kurva ini didapatkan dari persamaan tadi, si Coolbrook and White, untuk mendapatkan FF.
Ingat ya, jadi faktor friksinya faktor friksi fanning, bukan yang Moody. Karena nanti ada juga gambar yang bentuk penampakannya gitu ya. Penampakannya mirip dengan ini, tapi sebetulnya ini sudah dihitung dalam bentuk faktor friksi Moody. Namanya Moody diagram. Kalau ini namanya fanning diagram. Bentuknya sama persis, cuman angkanya beda. Dan Anda perlu hati-hati ya memasukkan dalam perhitungan EF tadi. Oke, dari sini Anda bisa lihat kalau laminar ya garisnya miring seperti ini. Karena tadi ya FF itu akan berbanding terbalik dengan Reynolds number. Oke. Kemudian kalau untuk yang bagian kanan itu adalah bagian yang turbulen. Anda bisa lihat kurvanya makin ke atas, epsilon per D-nya makin tinggi atau makin rendah? Tinggal dibaca aja angkanya. Makin ke atas makin Tinggi. makin tinggi, artinya makin kasar, ya. Jadi pipanya adalah pipa yang makin kasar, makin ke atas. Yang paling bawah ini adalah smooth pipe atau pipa halus. Apa yang bisa Anda lihat dari kurva yang bagian turbulen? Pengaruh kekasaran seperti apa terhadap FF? Pengaruh Reynolds number seperti apa terhadap FF? Ada yang mau coba jawab? Ini isinya 90 mahasiswa, diem semua. Steve Calvin, ada? Ada, Pak. Ya. Menurut Anda, pengaruh kekasaran pipa terhadap faktor friksi seperti apa? Makin kasar tuh garisnya makin yang di atas. Makin kasar, makin naik, Pak. Fanning friction. Ya, makin kasar, friction factor-nya makin naik. Oke, betul. Sekarang terhadap Reynolds number atau terhadap kecepatan. Bagaimana pengaruhnya terhadap faktor friksi? Lihat aja bentuk kurvanya. Makin turun ya, Pak, kalau makin cepat. Makin turun, apakah turun terus? Lihat aja satu garis ya, satu garis untuk epsilon per D tertentu gitu ya. Kalau Reynolds number-nya makin besar, garisnya bentuknya bagaimana? Lama-lama menuju konstan ya, Pak. Ya, betul. Jadi, kalau terhadap Reynolds number, khusus untuk yang turbulen ya, awalnya FF-nya akan turun. Ya, FF-nya akan turun, tapi kalau Anda naikkan dulu kecepatannya, Anda naikkan Reynolds number-nya, faktor friksi itu akan menjadi konstan. Jadi ini daerah di mana tadi ya berlaku yang Nikurdase tadi, persamaan Nikurdase, pada kecepatan yang sangat-sangat tinggi, efek Reynolds number itu sudah tidak ada. Jadi hanya dipengaruhi oleh epsilon per D saja. Paham ya? Dan Anda bisa lihat ya, untuk pipa yang makin halus, penurunan faktor friksi terhadap kenaikan Reynolds number itu makin signifikan ya, karena slope-nya kan makin besar. Ya, konstannya ya, faktor friksi yang mulai konstan itu baru akan dicapai pada Reynolds number yang sangat-sangat tinggi. Beda dengan kalau epsilon per D-nya tinggi, pipa yang kasar sekali. Turunnya tidak terlalu signifikan, terus dia cepat menjadi konstan faktor friksinya. Ya, jadi atau Anda bisa juga mengatakan untuk pipa yang sangat kasar, efek kenaikan Reynolds number terhadap faktor friksi itu makin tidak signifikan. Rentangnya lebih pendek ya kalau Anda lihat ya, rentang slope-nya antara titik yang paling kiri dengan titik yang paling kanan. Bedakan dengan yang smooth pipe.
Oke, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi intinya Anda butuh menghitung yang namanya faktor friksi. Faktor friksi ini merupakan fungsi dari Reynolds number. Ya. Untuk daerah laminer, Anda bisa langsung hitung berapa faktor friksinya. Untuk daerah turbulen, Anda perlu gunakan grafik atau Anda bisa menggunakan persamaan empiris yang ada tadi. Termasuk bagaimana kalau di antaranya, kalau tidak bisa dicari dari grafik. Di antaranya itu berarti fluidanya masuk ke rejim transisi. Ya. Kalau di grafik Anda tidak bisa mendapatkan nilai faktor friksi di Reynolds number tertentu, ya berarti Anda harus menggunakan persamaan dasar dari si Coolbrook and White ini. Ya, setelah dapat FF, Anda bisa menghitung EF. Ya. Anda bisa menghitung panas friksi spesifik. Setelah dapat EF, Anda bisa ngapain? Anda bisa gunakan untuk menghitung keseluruhan dari persamaan Bernoulli. Ya, jadi Anda masih ingat ya, Bernoulli itu kan pada dasarnya hanya meninjau kondisi 2 titik. Ya, kalau dulu minggu lalu ya, jadi ketika membahas Bernoulli ideal, yang terjadi dari titik 1 ke titik 2 itu tidak perlu Anda perhatikan, kecuali hanya untuk menyusun asumsi ya. Nanti diasumsi di titik 1 kondisinya bagaimana, asumsi di titik 2 kondisinya bagaimana. Tapi ketika Anda menyusun energi-energi yang terlibat, itu hanya lihat titik 1 dan titik 2 saja. Walaupun memang ada fenomena yang terjadi selama mengalir. Nah, sekarang fenomena yang terjadi selama mengalir ini diperhitungkan juga dalam bentuk faktor friksi. Dalam bentuk energi friksi, friction loss. Friction loss dihitung dengan menentukan faktor friksi. Faktor friksi dihitung dengan menentukan Reynolds number. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk menghitung Reynolds number, Anda perlu ingat lagi ya bahwa kan rumusnya begini ya, di mana-mana Reynolds number rumusnya begini. Yang jadi masalah kan selalu yang diameter. Diameter itu kalau pipa mengalir penuh di dalam, pipa mengalir penuh. Kalau fluida mengalir penuh di dalam pipa, diameternya adalah keseluruhan diameter dalam pipa. Nah, pipa itu hadir dibeli ya dalam ukuran pipa komersial atau kita seringnya dalam ukuran nominal. Selain ukuran nominal, yang perlu Anda tahu juga adalah schedule number dari pipa. Ya, jadi nanti beda-beda schedule number itu ketebalan pipanya akan berbeda sehingga nanti diameter dalamnya yang beda-beda. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan untuk menghitung Reynolds number. Jangan lupa ya. Jadi kalau sudah ada data diameter dalam pipa pada schedule number tersebut, ya Anda tinggal gunakan datanya. Tapi kalau Anda tidak punya, yang Anda punya hanya ketebalan dan diameter luar, berarti jangan lupa ya, diameter dalam itu diameter luar dikurangi 2 kali ketebalan. Ya. Kalau diameter, karena kan begini ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ini sebetulnya tadi sudah disinggung ya. Jadi ketika Anda merancang sistem perpipaan, ya, ketika ada pipa, ada fluida mengalir dari titik 1 ya ke titik 2, ini sebetulnya Anda tetap bisa menggunakan hubungan persamaan Bernoulli. Anda masih ingat ya, persamaan kontinuitas, laju alir itu akan selalu konstan. Kalau densitasnya konstan, maka laju alir volumetrik itu juga akan konstan. Laju alir volumetrik meter kubik per second itu dapat dari hubungan ini. Nah, biasanya nanti dalam perancangan pipa, Anda tugasnya macam-macam ya, antara menentukan laju alirnya harus berapa. Atau kalau laju alirnya itu sudah terspesifikasi, berarti Anda harus menentukan nanti
diameter pipanya seperti apa, diameter pipanya seberapa besar, panjang pipanya seberapa panjang. Jadi mendesain pipanya. Kemudian kalau desain pipanya sudah ada, laju alir diketahui, Anda mungkin perlu menghitung berapa pressure drop dari titik awal ke titik akhir pipa. Ya. Jadi antara parameter-parameter tadi, jadi dari mungkin laju alirnya, diameternya, ataupun pressure drop-nya. Nah, menghitungnya seperti biasa ya, Anda gunakan gabungan antara neraca massa, persamaan kontinuitas, dengan neraca energi, persamaan Bernoulli. Tapi di persamaan Bernoulli, Anda perlu memasukkan EF. EF tadi ingat ya, itu dicari dari FF dicari dari Reynolds number. Oke, nah kalau pipanya lurus, diameternya konstan, berarti kan kecepatannya konstan. Kemudian EF bisa dicari. Dari situ Anda tinggal masukkan EF ini ke dalam persamaan Bernoulli, Anda dapatkan hubungan antara pressure drop dengan EF dan perubahan energi potensial. Oke ya. Kecepatannya juga bisa dicari, ya, tinggal dimasukkan ke Bernoulli, kecepatan bisa dicari, laju alir volumetrik bisa dicari. Hubungan antara diameter dengan parameter-parameter yang lain juga bisa dicari. Jadi tergantung Anda butuh menghitung apa, ya, dari parameter-parameter yang lain. Kalau mau cari kecepatan, berarti yang parameter lainnya yang harus diketahui. Kalau mau nyari pressure drop, berarti parameter yang selain pressure drop harus diketahui. Seperti itu. Ini gunanya persamaan Bernoulli. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi sebetulnya aplikasinya adalah untuk mendesain pipa, tapi mendesain dari sistem alirannya ya. Jadi dari pipanya sendiri yang Anda spesifikasi ya tentunya diameter dan panjang. Tapi dari alirannya Anda menspesifikasi mungkin kecepatannya, mungkin laju alirnya, mungkin pressure drop-nya gitu ya. Seperti itu. Oke. Ini ada latihan soal. Kuncinya rasanya salah, tapi saya tidak tahu salahnya di mana. Saya tidak pernah membenarkan kuncinya. Jadi biar kalian belajar ya. Jadi ada latihan soal yang Anda perlu kerjakan. Ini minyak mengalir dari satu tangki ke tangki yang lain, ya. Laju alirnya itu adalah 200 liter per menit. Kemudian tangki A ke tangki B itu dihubungkan pipa lurus 200 meter. Ukuran nominal size-nya adalah 3 in, schedule number-nya adalah 40. Densitas minyak diketahui, viskositas diketahui. Kemudian tangki A itu kondisinya tertutup, tangki B kondisinya terbuka ke atmosfer. Jadi Anda diminta menghitung berapa tekanan di permukaan tangki A. Atau kalau digambarkan seperti ini. Ya. Jadi yang Anda lakukan Bernoulli-nya adalah antara titik 1 itu adalah di permukaan tangki A, dan titik 2. Titik 2 adalah di permukaan tangki B. Karena tangki B itu terbuka ke udara, berarti tekanannya bisa dianggap tekanan atmosferik. Jadi Anda sudah dapat satu nilai dari parameter di titik 2. Kemudian terhubungkan oleh pipa. Nah, selama mengalir, ada data alirannya ya. Anda cek pipanya tadi ukurannya berapa, schedule number-nya berapa, berarti diameter dalamnya berapa. Itu yang perlu Anda cari. Kemudian Anda perlu hitung berapa Reynolds number-nya dan berapa energi geseknya. Nanti Anda masukkan ke Bernoulli. Antara titik 1, berarti titik 1 dikurangi energi gesek akan sama dengan total energi di titik 2. Oke, mungkin itu dulu buat latihan. Silakan dikerjakan dulu ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan hari Rabu. Karena besok kan kita ujian ya. Tolong persiapkan ujian dengan baik untuk besok pagi. Ujiannya jam 7 sampai jam 9 seperti yang sudah diumumkan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan diskusinya minggu depan. Selamat pagi, jaga kesehatan untuk kalian semua. Oke, terima kasih.